walaupun di luar mendung-mendung gerimis yang membuat seger ya. Saya Karo, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Sama Daniel di pojok saya dengan baju jas pink. Kita pink dia, pink hari ini. Kita ke pojokan dulu yuk. Ada berita apa sih yang menjadi highlight perhatian publik maupun perhatianku ya? Datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini dari dunia maya update-annya, karena dunia nyata kita belum dapat konfirmasinya ya. Ini sampai ramai jadi artikel gara-gara postingannya Desy Ratnasari ya. Ini karena seorang Desy Ratnasari yang posting ya. Ada artikelnya. Artikelnya aku belum kebaca tadi. 7 potret Desy Ratnasari jalan-jalan di daerah berkabut salfok bareng lelaki sambil pegang tangan katanya gitu ya. Orangnya sih nggak ada belakang, tapi kelihatannya sih kayaknya itu cowok ya. Gitu. Tapi captionnya bunyinya apa sih captionnya nih ya? Bingung apa captionnya, ada ide caption apa, kasih tahu di kolom chat ya, hatur nuhun katanya gitu ya. Cuman gini doang sih, biasanya kayak subuh-subuh atau maghrib-maghrib. Gitulah ya gitu ya, pokoknya berkabut malam-malam atau nggak tahu deh ini ya. Terus ya yang seru adalah baca komentar netizen, artis-artis di bawahnya banyak ya, membuat kita jadi semakin ini apa ini urusannya sama apa ya, ini apa gitu kan. Asti Ananta tulisannya, alhamdulillah insya Allah sah katanya gitu ya. Yang berikut coba kita lihat Arya Rohali, japri sekarang lalu aku balas, habis itu aku yang dijapri. Ini dari fansnya juga, kudu tuh teh katanya. Ada lagi tapi Desinya udah jawab ya udah dijapri katanya gitu. Aku tinggal nunggu japrian dari Alia Rohali kalau gitu ya. Cek dulu udah ada belum sih? Itu siapa? Ada lagi komentarnya coba kita lihat. Yang berikutnya, jadi gubernur nih sepertinya, terus nge-tag sih ya akun ini. Nah, langsunglah kita bersilaturahmi ke akunnya Jimmy DRX ini ya kan. Ini bacanya apa sih? Hendrix. Jimmy lah Pak. Selamat pagi, apapun yang terjadi tetaplah bernapas gitu kan. Ini di suatu ruang tamu. Kemudian ada lagi fotonya. Nih di sebuah inilah villa gitu yang bentuknya kayak keong-keong gitu kan, jadi mirip nggak sih ini? Iya kan? Ya, gimana, mirip nggak sih? Bisa ya cocokologi ya. Tapi kalau kita lihat di Instagramnya Bang Jimmy nih, ada banyak postingannya sama Teh Desy. Ya urusannya ada urusan partai juga, ada urusan datang ke klinik. Kayaknya dia tuh ini partner kliniknya Aura Kasih. Ketemu tahun 2021, astaga keponya sampai dalam ya. Aku gak bakal sama netizen. Tapi kan aku jadi bingung, ini apa maksudnya ini? Emang apa pasangannya Teh Desy yang baru? Atau urusannya sama tugas-tugas partai atau gimana ya kan? Tapi kalau kita lihat lagi di wawancara kita sama Desy Ratnasari di tahun 2021 ya. Waktu itu ditanya pilih mana, jadi gubernur atau dilamar ya, dilamar dapat suami gitu. Desy jawabannya adalah sebagai berikut. 2021, apakah sudah ketemu sama Bang Jimmy? Coba kita lihat. Baiklah, nanti kita tunggu update-nya ya dari Desy Ratnasari. Aku nunggu japriannya dari Desy maupun dari Alia Rohali ya. Kita ke Tia Aristia dulu. Ini yang kemarin ibu kos nih lagi update soal kos-kosannya. Netizen malah salfok sama kamar buat susternya, buat suster-suster di rumahnya gitu ya. Yang katanya kok sedikit, udah gitu kalau tempat tidurnya tingkat numpuk apa segala macam gitu. Kita tanya langsung sama susternya ya. Sebenarnya gimana sih itu kamarnya, nyaman gak sih? Gitu. Profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Tia Aristia dan juga ini Sus Jeo ya. Kamu tenar. Habis ini Sus Dea akan semakin viral ya. Ini ada artikelnya, kondisi kamar ART Tia disindir sempit katanya gitu ya kan. Ada videonya, coba kita lihat videonya yang ada di TikTok dan komentar-komentar netizennya. Nanti kita tanya langsung ke Suster Dewi. Nah. Ini kasur bagus loh Bunda, beli loh. Hah? Enak? 3 Bukan lu guys, yang emang lu guys. lah emang tarik. Oh, lu mau buat. Itu ibunya lagi ganti spray padahal ganti kasur. Ganti kasur. Baru beli kasur, tiba-tiba kasurnya gampang ngebias ya dari yang si kasur tingkat itu kan dapat kasur. Dari ternyata kasurnya tuh belum 1 tahun udah nge-pure gitu, itunya busanya, jadi beli kasur. Jadi yang agak beli. Jadi emang satu kamar tuh isinya 3, 2. Terus bertambah ya. Kamarnya nggak nambah-nambah, tapi memang karena pegawainya terus nambah, jadinya ya kita manfaatin aja lahan. Oh iya, lahan yang ada gitu ya. Coba kita baca komentar netizen dulu, nanti kita tanya Mas Ude. Nyesek banget liatnya. Woi. Kayak diapain ya Sus ya. Yang berikutnya, kamarnya sempit Bu Kos kalau untuk bertiga katanya. Yang berikutnya,
Bukos mohon izin, mudah-mudahan Bukos mau pindahin kamar ART-nya atau memperluas kamar ART-nya. Makasih udah membahagiakan karyawanmu, Bu. Amin. Katanya amin. Ya doain Amin. aja, mudah-mudahan dapat rumahnya lebih gede juga ya. Kamar kos elit, kamar ART sulit kan. Berpantun ya netizen. Bagus ya belakangnya ya. Yang bilang kamarnya sempit, hello. Yang terpenting ibu bosnya memanusiakan manusia. Coba lihat jarang-jarang kamar ART dikasih AC, udah gitu diperhatiin. Yang berikutnya, apa lagi? Udah habis. Ini ada Sus Jadi kita tanya. Sus Jadi gimana? Tidur emang sempit banget? Enggak, justru lebih nyaman gitu kan bertiga nih, kita satu kamar. Jadi sebelum tidur tuh bisa bercandaan dulu, ngobrol dulu. Suka peluk-pelukan ya. Betul. Jadi kita kan susternya 2, ART-nya 2. Cuman kadang aku sama susternya rolling, tidur di kamar anak-anak juga. Jadi tetap di kamar belakang tuh bertiga. Jadi tidak sempit. Oh gitu. Sempit tapi ngepas lah gitu Enggak ya. juga, Bu. Nyaman lah ya, Nyaman. kasurnya empuk. Empuk banget. Empuk banget. Diganti. Udaranya sejuk. Sejuk kan pakai AC. Tuh pakai AC ya kan. Lemari baju cukup. Cukup alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Buat nyimpen-nyimpen apa ada? Ada. Nyimpen-nyimpen rahasia ada ya. Foto-foto ada, foto-foto pacar. Ada. Siapa pacar kamu? Iya. Pacar kamu siapa itu yang di tembok itu? Dia suka Korea. Oh, Jadi ada. foto cowok-cowok Korea menempel di tembok. Kamarnya bersih tapi. Alhamdulillah dibersihin setiap hari. Dibersihin tiap hari. Kamar mandi ada. Ada. Nyaman. Nyaman. Nyaman kulisnya. Jadi perutnya siapa sebenarnya nih? Kalau nggak ada kamar mandi gimana dong? Iya, Mas mah jadi empang. Kamar mandinya mungkin di jauh-jauh gitu ya kan. Aman. Nanya orang sama orang ya. Tapi sebenarnya Tia ini kan memang banyak ya karyawannya yang kerja di rumah banyak. Ya untuk Lumayan, yang video, jualan apa segala macam gitu dan udah banyak orang juga yang pernah kerja dan kita lihat ada beberapa kompilasinya seperti apa sih interaksinya Tia Aristia dengan beberapa karyawan yang kita lihat yang berikut. Itu ya dibeliin motor Masya Allah. listrik ya gitu. Emang Kebetulan rezekinya ada dan memang aku tuh kayak ngelihat kebutuhan gak semuanya aku kasih Samain, sama apapun rata itu gitu. gitu kan sesuai dengan memang prestasi mereka terus memang kalau mereka butuh biasanya aku udah spare buat kayak cover mereka dulu lah gitu. Jadi tergantung mereka butuhnya apa gitu Tergantung. kan. Nah itu kan tadi ada yang susah yang 2-3 tahun tuh. Bisa kamu ceritakan itu Susiti, kesayangan aku itu. Karena dia emang khusus bayi baru Dia lahir. suster bayi merah. Apa namanya? Upahnya bak manajer gitu. Jadi ketika memang anaknya sudah lebih besar, memang kita harus mengganti suster bayi merah itu dengan suster yang lebih bisa bikin anak-anak mandiri. Karena kan mereka tuh sayang banget kan. Dia juga sayang banget sama saya. Tapi kalau memang udah dibiasain dari bayi banget, mereka akan memperlakukan anak itu seperti bayi. Jadi manja ya gitu, jadi nggak mandiri. Dan kamu juga yang nyariin ininya ke tempat lain. Iya, habis itu aku cariin kerja di tempat lain. Gajinya juga lebih bagus lagi gitu. Jadi sampai sebegitunya sebetulnya kamu memperhatikan. Insya Allah. Insya Allah. Karena kan mereka juga memperhatikannya bukan aku aja, tapi anak-anak aku. Mereka ngejaga anak-anak aku tuh sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga mereka. Bahkan ibarat kata kalau ada apa-apa, mendingan mereka tuh bilang ke aku, mendingan aku yang kenapa-napa daripada anak-anak gitu, iya. saking sayangnya. Dan Mbak Sus Dewi ini udah 1,5 tahun. Betul. Udah 1,5 tahun. Gimana? Ganti Susiti. Hah? Oh dia gantinya Susiti, itu 1,5 tahun gitu. Apa yang paling berasa banget ke kerja bareng Buti apa? Alhamdulillah Buti orangnya penyayang banget ya, sama yang nggak gampang emosi, Nggak gampang marah emosi. atau gimana itu. Kayak walaupun ada masalah apapun tuh pasti dibicarakan baik-baik. Bicara baik-baik. Aku selama kerja sama Bunda no bentak. Hah? No bentak, no marah. Oh no bentak, no marah. Aku- Sebaik itu yang kayak di video itu. Itu bukan cuma konten doang bukan ya? Bukan. Konten juga. Tapi konten berdasarkan kisah nyata kan? Iya. Iya. Terus kamu udah dikasih apa aja Sus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan gitu. Dia lagi bangun rumah Oh di gitu. kampung. Aduh. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah, mudah-mudahan langgeng. Ya, oke, sekarang kita ada pertanyaan nih buat Sus Dewi ya. Ini Ayo. pertanyaan ini ibu banget atau bukan ibu banget ya? Bawel. Ya galak sih nggak cuman gitu. Oh itu kalau di rumah ya. Nah, Kalau misalnya rumahnya agak Berantakan. berantakan baru kayak yang bukan bawel sih, lebih kayak yang ayo rajin oh ya. bersih-bersih. Ini tadi kok ya biasa lah ya Iya. gitu ya. Tapi masih biasa lah ya. Masih biasa. Ada yang lebih bawel dari itu sebelum-sebelumnya? Ada bapak. Oh ternyata bapak lebih bawel. Iya, bapak lebih bawel kan daripada aku kan. Tadi udah dijawab ya. Apakah Lebih ibu gampang marah perfeksionis. karena kesalahan kecil enggak ya? Ibu perhatian nggak sih? Perhatian banget. Perhatian banget. Contohnya gimana?
Contohnya kalau aku udah kelihatan lemes dikit, kamu sakit Deo, kamu udah makan atau belum? Gitu. Selalu bertanyanya cepat. Bertanya cepat. Iya, nggak bisa lihat kita yang diem atau gimana. Kelihatan ada beda dikit gitu Betul. ya. Royal nggak? Royal, alhamdulillah. Sambil ngelirik, Bu sih. Royal, Bu abis ini tolong ya. Ingat nggak biasanya kalau ada acara-acara khusus ulang tahun gitu dikasih surprise nggak? Kemarin aku dikasih surprise ulang tahun ya, Bun. Aku lupa. Iya, aku disurprisein. Oh disurprisein. Selama Di rumah kita banyak banget ya, surprise-nya banyak banget. Sering ya Ibu ya? Masya Allah. Banyak ini. Apa surprise yang mana? yang aku ulang tahun. Oh iya Ibu yang sendiri kue aja lupa. itu ya. Ya Betul. ingat Oh beli kue. ingat. Oh. Perfeksionis gak Ibu tuh? Harus perfect. Presisi. Enggak juga. Enggak juga, Bapak lebih ya? Oke. Tergantung kalau kebersihan rumah aku. Tapi kalau misalkan makanan, ya peralatan itu lebih ke bapak. Gitu. Suka curhat gak Ibu? Ibu curhat. Enggak pernah. Enggak curhat, aduh netizen Aku nih yang gitu. curhat. Oh curhat, kamu curhat? Habis dia suka di belakang, di pojokan, pojok tuh kita udah mantau nih. Oh udah mojok-mojok baru nanti. Biarin dulu nangis, ntar baru dipanggil. Sini. Gitu. Jadi kamu tuh memanage 4 orang berarti ya kurang lebih di rumah Yang ya? di kerja? rumah 5 ya. Oh 5 malah? Iya 5. 5 ya, 5. Ibu aja sampai nggak ingat. 5. Nambah terus alhamdulillah. Alhamdulillah karena bantu-bantu sekalian buat jualan apa Iya, segala tadinya macam. kan yang itu yang untuk ngehandle bantu-bantu aja kayak masak sama bersih-bersih, ngurus anak-anak sama driver. Oh itu yang 5 yang Iya, biasa untuk tadinya khusus kan rumah. satu, cuman kasihan mereka kerjaannya kalau terlalu berat. banyak. Anak-anak udah makin gede, cowok-cowok lagi ya kan. Kalau mereka pada datang kerja ke rumah itu sehari ada 25 orangan ya, 20-20-an Apaan tuh? di rumah. Ya itu nanti ada co-host, ada admin, ada semuanya. Itu yang gitu. untuk yang bisnis lain lagi. Iya, bisnis kecil-kecilan di Bisnis rumah ke- gitu. Ya, tapi kan yang penting cuannya gede ya kan. Amin. Nanti kita mau ngobrol lagi ya. Ini tapi ada kisah yang berikutnya nih yang mau kita tanya. Ini kisah mamanya Tessa Kaunang. Ya kemarin sempat sharing ceritanya di podcast gitu ya. Mengatakan bahwa dalam sepanjang pernikahannya walaupun banyak yang terjadi di dalam pernikahan tapi tidak pernah sekalipun mengucap kata berpisah gitu. Padahal wow yang dialami luar biasa. Seperti apa pengalaman? Kita lihat yang berikut Prof. Edi. Ya kita sudah bersama dengan Tessa Kaunang dan ini mamanya Mama Julia. Halo. Masih cantik sekali ya Mama ya. Makasih. Kemarin Mah aku juga sempat mengikuti cerita kisah Mama yang Mama sampaikan di podcast gitu ya. Nah ini sampai ada artikelnya juga. Cerita Ibu Tessa terima KDRT 29 tahun. Pernikahannya udah lebih dari 45 tahun ya? Ya sekarang ya 48. 48 tahun. Kita kan tahu bapaknya ya, seorang musisi Pak Arthur. Rocker Pak Arthur Kaunang yang ada di pojokan. Mendampingi Sekarang udah berubah 180 derajat. Udah 180 derajat. Iya. Seperti apa sih kisahnya? Ini cuplikannya kita lihat yang berikut. Aduh maaf, aku dengar ceritanya tuh langsung begini. Kita kayaknya Jangankan cuma Anda ya, nyoba saya. segini doang kayak kita nggak tahan. Jangankan Anda, saya aja terkesima coba. Kamu baru dengar cerita ini? Bukan. Maksudnya zaman dulu juga sebagai anak aja gue nggak kuat gitu loh. Sebagai untuk anak- menghadapi bapak saya yang seperti itu. Beneran. Apa yang Serius. kamu lihat waktu itu? Ya kan dulu Sebagai kan Tessa kecil. sebagai anak itu ngelihat bagaimana mama saya itu disakiti secara mental dan juga Fisik. fisik ya. Jadi semuanya. Jadi bukan cuma sekedar hanya perselingkuhan aja tapi juga KDRT. KDRT yang di depan mata anak-anak yang masih kecil itu mama bisa digebukin, diseret dari ujung ruangan ke ujung ruangan. Kita semua tahu gimana keadaannya. Tapi mama tetap bertahan. Waktu saya udah bisa mencari uang sendiri, itu pernah ngomong sama mama, udah mam, nggak usah tinggal sama papa terus, cerai aja. Nanti biar aku yang hidupin mama gitu. Tapi mama nggak mau. Jadi yang keluar kata-kata cerai dari anaknya. Tapi mama nggak mau entah kenapa gitu. Tapi ternyata memang ada hikmahnya. Ternyata memang ini yang bisa dilalui sama mama bisa kuat dan bisa disaksikan untuk semua orang gitu. Menjadi sebuah kesaksian. Gitu. Betul. Jadi itu salah satu kesaksian gitu ya. Ma akhirnya tahun keberapa itu benar-benar pulang dan nggak pergi-pergi berpuluh tahun lagi? Tahun keberapa? Ingat ya? Setelah berapa Ya. tahun tuh akhirnya? Pas ya tentunya pernikahan saya dengan Arthur sudah mencapai 46. 48 tahun ya. tahun. Tessa sekarang 47 tahun.
Jadi tahun ke-29 di mana sejak awal pernikahan sampai 29 tahun Arthur melakukan secara batinnya dia melukai saya, juga secara fisik juga melukai saya. Jadi itu pernikahan saya masuk di tahun 1976, kemudian bulan Maret, tanggal 3 Maret 1976. Kemudian 29 ke depan itu Arthur melakukan hal yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Jadi dari awal pernikahan, Iya. dari awal pernikahan. Dari awal pernikahan. Jadi waktu hamil Tessa sampai lahir itu ada nggak Pak Arthur? Ada. Belum Tapi, pergi, belum hilang. Oh, pulang pergi gitu. Belum pergi. Ya. Ada tapi Tiada. Ada dan tiada. Ada tapi tiada, benar. oh terus nah kan nggak pernah mau mengucap kata berpisah tuh. Ya, ya. Padahal kan dia luar biasa dan bahkan ya tadi ditinggal 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya. Itu kan seperti kalau istilahnya digantung ya. Ya. Nggak jelas gitu kan statusnya. Kenapa? Kita mulai ya Tuhan pasti menguatkan dengan Ya, doa ya. pasti ya. Tapi kan secara manusia ada tuh pertimbangan apa? Begini ya, bagi saya sekali menikah untuk seumur hidup. Ya. Jadi bagi saya juga seorang suami yang dikirim kepada saya itu adalah sebuah anugerah. Jadi kalau sebuah anugerah itu ya harus dipelihara dengan baik. Sekalipun saya menghadapi situasi dan kondisi yang sangat pahit ya pada waktu itu, saya belajar untuk bertahan di dalam pencobaan. Belajar. Ya, Namanya belajar pasti pernah jatuh-jatuh dong. ya. Wah, ada di tahun keberapa tuh? Udah merasa nggak kuat. Mulai tapi saya dari awal pernikahan sampai 29 ya, itu. 29 tahun ke depannya itu saya tetap belajar untuk melihat seorang Arthur Kaunang dari perspektif Tuhan, bukan perspektif saya. Kalau saya mengikuti kata hati saya ya pada waktu itu, karena saya menikah pada waktu itu umur 23 tahun dan Pak Arthur pada waktu itu umur 25 tahun. Dan saya percaya pada waktu umur 23 tahun hari pertama saya menikah, Arthur sudah melakukan hal yang sungguh sangat tidak adil bagi saya. Jadi pada saat itu ada dong sebagai seorang istri yang dinikahi secara sah ya, saya menikah di gereja GPIB Maranatha di Surabaya dan saya diberkati oleh pendeta dan secara hukum saya juga mencatatkan di catatan sipil. Jadi saya adalah istri Arthur Kaunang yang sah. Nah pada waktu saya diperlakukan seperti itu, ada ya pikiran saya, lu siapa? Ya pada waktu itu. Gue juga nggak jelek-jelek amat. Bisa juga dong saya bisa cabut dari dia. Tapi satu hal yang saya pegang sampai dengan hari ini, karena saya takut kepada Tuhan. Jadi saya tidak pernah melakukan hal itu, apalagi mengucapkan kata-kata cerai. Jadi mungkin Mama bisa share gitu dari perspektif Tuhan berarti apa Ya. bahwa seorang Pak Arthur ini adalah Ya, dia adalah seorang kepala. Ya, di atasnya Pak Arthur ada Tuhan. Kalau saya tidak menghormati Pak Arthur sebagai seorang suami, itu sama dengan saya tidak menghormati Tuhan. Jadi itulah yang saya harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bahwa saya harus menghormati dia sebagai seorang suami. ketika dia yang dalam perspektif Tuhan adalah kepala yang harus dihormati gitu, tapi kemudian dia melakukan banyak hal yang menyakiti, tidak adil gitu ya, itu apa yang rasionalisasinya ya secara manusia gitu, apa yang ditanamkan gitu, sehingga mampu bertahan, mampu memaafkan, mampu tetap ada cinta di dalam situ gitu. Setelah yang berikut ini ya, Ma, tetap di Rumpi, No Secret. Mwah.